Aku bercita-cita, wahai Umar, jika aku memiliki emas sepenuh rumah ini, fa unfiqhu fi sabilillah, aku akan infakkan semuanya di jalan Allah. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Ini majelis cita-citanya para sahabat. Kalau Umar ini subhanallah, yang diinginkannya itu generasi-generasi luar biasa, orang-orang hebat. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Umar? Fa asta'miluhum fi ta'atillah, aku gunakan mereka ini di dalam ketaatan kepada Allah. Ketika kaum muslimin itu memiliki penyakit namanya wahan, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut akan kematian. Lalu Nabi menjawab dengan yang lebih penting. Apa itu? Madza a'adatta laha, apa yang engkau siapkan untuk kiamat itu. Bin Sulaiman tadi, inti yang bisa kita ambil apa? Solehkan diri kita, solehkan diri kita sebelum mencari rezeki. Karena kalau kita tidak soleh, kalau kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mencari rezeki itu akan terasa sulit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, bersyukur kita kepada Allah azza wa jalla yang senantiasa melimpahkan rahmat karunia anugerahnya kepada kita, sehingga di malam hari ini kita kembali bisa bertemu, berkumpul di rumah sangat mulia ini dengan sebuah tujuan yang mulia. Kita berdoa kepada Allah tabaraka wa taala, semoga kita semuanya diberikan oleh Allah azza wa jalla ilmu yang bermanfaat dan diberikan kemudahan untuk senantiasa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam tersebut juga tercurah kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau ummahatul mukminin, kepada anak-anak beliau, kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ila qiyamis saah. Para jamaah yang diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala, kita lanjutkan kajian tauhid ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang contoh-contoh kesyirikan yang terjadi pada zaman sekarang. Sudah kita sebutkan, di hitungan saya ada 3 contoh yang sudah kita sampaikan. Yang pertama adalah memakai jimat ya, rajah, azimat ataupun yang semisalnya. Kemudian yang kedua, pergi ke dukun ya, mempercayai apa yang dikatakan oleh dukun. Dan yang ketiga yang kemarin adalah tentang mengagungkan orang-orang soleh secara berlebihan.
Ya, ini 3 contoh yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Baik, di pertemuan kali ini kita akan lanjutkan contoh yang keempat, ya, yang mana ini juga merupakan sebuah fenomena di masyarakat kita, banyak terjadi, bahkan sebagian daripada saudara-saudara kita, semoga Allah memberikan mereka petunjuk, tidak mengetahuinya dengan berbagai alasan, apakah itu dikatakan sebuah tradisi ataupun kebiasaan budaya, padahal itu adalah sebuah perbuatan yang bisa menyebabkan seseorang ke dalam kesyirikan, apakah dia syiriknya besar maupun syiriknya adalah syirik yang kecil. Ini tentang masalah ngalap berkah ataupun mencari berkah, ya. Sudah kita ketahui bahwasanya setiap kita memang dituntut untuk mencari keberkahan, bahkan ialah sesuatu yang sangat dicintai oleh manusia. Cuman dengan kejahilan yang ada, kadang-kadang sebagian kita salah di dalam mencari berkah. Niatnya adalah untuk mendapatkan berkah, tetapi jalan yang ditempuh adalah jalan yang salah, ya. Contohnya, ini contoh yang salah. Ada sebagian kita kadang-kadang ketika bersemangat untuk mencari keberkahan pada sesuatu, mereka mencarinya di benda-benda yang tidak disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya benda itu ada keberkahannya. Seperti sebagian daripada masyarakat kita pergi ke kubur-kubur, kadang-kadang mereka mengusap-usap kubur, ya, meminta-minta di situ, bahkan mereka tawaf di situ. Yang sebenarnya kubur itu adalah tempat untuk kita berziarah supaya kita ingat akan kematian, bukan untuk kita mencari berkah di situ. Atau sebagian dari kita mencari berkah di sisa-sisa peninggalan daripada Nabi kita Muhammad SAW. Ada yang mengklaim di zaman sekarang dia bertemu dengan rambutnya Rasulullah SAW. Ya, terlepas benar apa tidak itu rambut beliau SAW, ya, ternyata setelah kita perhatikan ada kaidah-kaidah yang perlu kita perhatikan di situ, ya, karena jarak kita dengan Nabi SAW itu sudah sangat jauh dan disangsikan bahwasanya itu adalah rambut daripada rambut Rasulullah SAW. Kemudian juga kita perhatikan sebagai kita kadang-kadang kalau diberikan kemudahan oleh Allah untuk berangkat haji dan umrah, kita lihat sebagian daripada kaum muslimin dan muslimat itu mengusap-usap kiswah Ka'bah gitu. Kadang-kadang digunting, diambilnya kiswah itu kemudian disimpannya. Dan kami selama kuliah di situ selama 5 tahun pernah bertemu dengan orang-orang Indonesia yang pergi umrah dan haji. Mereka mengambilnya, mereka memotongnya. Kemudian ketika kami tanya untuk apa-apa, dia katakan ini untuk jimat, Ustaz. Saya mau letakkan di kedai saya mau simpan di rumah saya. Padahal kiswah itu buatan manusia yang diperbarui setiap tahun, ada pabriknya gitu. Ya, bagi jemaah haji dan umroh yang diberikan kemudahan, mereka bisa berziarah ke tempat itu. Mesin yang membuatnya. Jadi tidak ada keberkahan yang di situ. Ya, nah ini diantara contoh-contoh yang salah ketika mencari keberkahan itu. Jadi niatnya baik, ya, tetapi niat baik ini mesti dilandasi dengan ilmu. Karena Islam ini adalah agama yang berlandaskan kepada ilmu. Apa yang dikatakan oleh Allah dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, untuk mudahnya, ya, mana mencari berkah yang dianjurkan, mana yang tidak. Baik, kita mulai yang pertama. Berkah itu daripada kalimat baraka yabriku, itu asal kalimatnya adalah menetap dan memperbanyak. Kalau kita katakan, kalau kita baca dalam bahasa Arab, barakal ba'iru, itu maksudnya unta itu menetap. Ya,
Oleh karena di dalam agama, berkah itu adalah banyaknya kebaikan dan menetapnya kebaikan tadi. Itu berkah namanya. Jadi kalau orang ingin mencari keberkahan, berarti dia mencari kebaikan yang banyak dan tetap pada dirinya gitu. Dan seperti kita katakan tadi, ini dianjurkan dalam syariat untuk kita mencari keberkahan. Cuman ada kaidah-kaidah yang perlu kita ketahui. Jadi asal kalimat daripada al-barakah atau berkah, kalau kita sebagian mengatakan berkat, itu adalah kebaikan yang banyak dan dia menetap, asal kalimatnya. Kemudian yang kedua yang perlu kita pahami, kebaikan atau keberkahan para jemaah itu hanya mutlak miliknya Allah tabaraka wa taala. Keberkahan itu hanya milik Allah tabaraka wa taala. Di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Imran ayat 26, Allah mengatakan, biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Di tanganmu ya Allah segala kebaikan, sesungguhnya engkau maha mampu atas segala sesuatu. Jadi kalau kita paham ini Bapak dan Ibu, kalau kita ingin mencari berkah, kita mesti minta kepada Allah. Kalau kita ingin mencari berkah, kita mesti minta kepada Allah, jangan minta kepada makhluk. Kenapa demikian? Karena rumusnya adalah segala kebaikan yang banyak dalam kurung berkah itu hanya milik Allah tabaraka wa ta'ala. Allah saja zat yang mampu memberikan berkah kebaikan kepada seseorang. Kalau kita ingin mencari berkah, minta kepada Allah. Karena jelas ayat mengatakan biyadikal khair, di tanganmu ya Allah segala kebaikan. Berkah tadi sudah kita sampaikan, dia adalah kebaikan yang banyak dan dia menetap. Jadi siapa saja yang ingin mendapatkan berkah, dan di antara berkah adalah nikmat-nikmat Allah berikan kepada kita. Dan nikmat itu siapa yang berikan Bapak dan Ibu? Allah taala. Sangat banyak ayat mengatakan, di antaranya ayat mengatakan wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada satu nikmat pun kecuali nikmat itu adalah daripada Allah taala. Itu berkah. Ya, jadi kita harus minta kepada Allah taala. Baik, kemudian yang ketiga, secara ringkasnya Allah taala menerangkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah juga memberikan keberkahan kepada makhluk-makhluknya. Saya ulangi, Allah taala di dalam Al-Qur'an menerangkan memberikan keberkahan, memberikan kebaikan, atau mengutamakan sebagian makhluknya daripada yang lain. Dalilnya adalah di dalam surah Al-Qasas ya, ayat 68, Allah taala mengatakan wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah. Dan Rabbmu menciptakan apa yang dia kehendaki dan memilihnya. Maka lahumul khiyarah, sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka, yaitu makhluknya. Ya. Jadi yang kedua tadi kita sampaikan, segala keberkahan itu milik Allah taala. Kemudian yang ketiga, Allah juga memberikan keberkahan, kebaikan kepada makhluk-makhluknya. Allah yang menciptakan mereka, Allah yang lebih mengutamakan satu dengan yang lainnya. Contohnya dalam Al-Quran, Allah memberikan keberkahan kepada para anbiya wa rusul, para nabi dan para rasul. Ya, itu banyak ayat menerangkan tentang masalah ini. Di antaranya dalam surah As-Saffat ketika Allah mengatakan, "Wa basyarnaha bi Ishaq nabiyyan minas salihin wa barakna alaihi." Dan kami beri kabar gembira kepada Ibrahim dengan lahirnya Ishak. Ya, kepada Yakub dengan lahirnya Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang saleh, kami lipat gandakan keberkahan kepadanya. Ini diantara dalil menunjukkan bahwasanya Allah memberikan keberkahan kepada makhluknya. Satu contohnya adalah Allah berikan keberkahan kepada para nabi. Ya. Dan juga Allah taala memberikan keberkahan kepada tempat. Kepada tempat, kepada ibu. Seperti Allah berikan keberkahan kepada kota Mekah, Masjidil Haram, ada Ka'bah di situ. Di kota Madinah ada Masjid Nabawi. Kemudian juga di Palestina ada di Baitul Maqdis, ada Masjidil Aqsa.
kiblat pertama kaum muslimin, itu tempat-tempat yang diberikan keberkahan oleh Allah Tabaraka wa taala. Ya, dalilnya dalam surah Al-Imran ayat 96 tentang kota Mekah, Allah mengatakan, "Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin." Sesungguhnya rumah yang pertama yang diberikan kepada manusia adalah di Mekah, mubarakan, yang diberkahi, wa hudan lil alamin, dan kami berikan petunjuk kepada alam semesta. Tentang keberkahan yang Allah berikan kepada Masjidil Haram di dalam kisah Isra wal Mi'raj yang kita wajib beriman dengannya, Nabi SAW diperjalankan oleh Allah Tabaraka wa taala daripada kota Mekah, Masjidil Haram, ke Palestina, Baitul Maqdis. Dari situ naik ke langit yang ketujuh, Mi'raj namanya. Dahulu para jamaah oleh Allah Tabaraka wa taala, Nabi SAW bersama para sahabat yang lainnya ketika mereka melakukan perjalanan normal memakai unta, ya, dulu kan tidak ada transportasi modern zaman sekarang, pesawat atau apa, tidak ada. Itu daripada Mekah, ya, ke Palestina di Baitul Maqdis itu menghabiskan waktu 40 hari 40 malam, sebulan 10 hari pada ibu, ya. Kemudian Nabi naik ke langit yang ketujuh, Nabi pergi di sepertiga malam, Nabi kembali di subuhnya. Inilah yang membuat orang-orang kufar Quraisy tidak percaya dengan apa yang telah diceritakan oleh Nabi SAW. Mereka lupa Allah Tabaraka wa taala Maha berkuasa atas segala sesuatu. Allah katakan kun fayakun. Ya. Dan di zaman sekarang banyak manusia menciptakan alat-alat canggih dengan kecepatan-kecepatan yang luar biasa. Kenapa mereka mengingkari tentang masalah Isra wal Mi'raj ini? Nah, di dalam kisah itu dalam surah Al-Isra, Allah mengatakan, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu. Maksudnya Allah Tabaraka wa taala telah menjalankan hambanya di malam hari daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa alladzi barakna hawlahu, yang telah kami berkahi di sekelilingnya. Ya. Ini diantara dalil Allah Tabaraka wa taala memberikan keberkahan kepada tempat. Dan di sini pada diberikan oleh Allah Tabaraka wa taala, perlu kita garis bawahi, keberkahan yang Allah berikan kepada tempat itu bukan zatnya, tetapi maksudnya adalah ketika seseorang melaksanakan ibadah di situ, maka pahalanya Allah lipat gandakan. Itu maksudnya. Bukan berarti kita boleh mengusap-usap tiang-tiang di Masjidil Haram. Bukan berarti kita boleh memotong kiswah Ka'bah kemudian kita simpan. Tidak. Maksud yang disampaikan oleh para ulama, Allah berkah itu maksudnya adalah ketika seorang hamba manusia beribadah di Masjidil Haram, sholat di Masjidil Haram, Pak, itu Allah lipat gandakan pahalanya. Nabi SAW menegaskan dalam hadis 100.000 pahalanya. Kita sholat di sini satu kali, satu pahalanya, di Masjidil Haram itu 100.000 kali sholat. Kenapa? Tempat kita tidak diberkahi. Kenapa Ustaz? Tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya pada ini. Tapi kenapa kita katakan Masjidil Haram diberkahi oleh Allah Tabaraka wa taala, dilipat gandakan pahala oleh Allah Tabaraka wa taala? Ada dalilnya. Dalam Al-Quran tadi, Nabi SAW juga menyebutkan di dalam hadis. Juga di dalam hadis Nabi SAW mengatakan kita tidak boleh bersusah-susah untuk bersafar kecuali ketiga tempat. La tusyaddur rihal. Yang pertama adalah Masjidil Haram, yang kedua Masjidun Nabawi, yang ketiga Masjidil Aqsa. Itu boleh kita bersusah-susah. Maksudnya apa? Kita menabung, kita planning perjalanan kita jadwalkan, kita ambil cuti, kita tinggalkan keluarga kita beri mereka nafkah selama kita tinggalkan. Itu bersusah-susah namanya. Ya, hukum asal tidak boleh ke masjid manapun kecuali ketiga masjid itu boleh. Kenapa demikian? Karena pahalanya berlipat ganda. Juga orang sholat di Masjid Nabawi itu tidak sama dengan dia sholat di masjid kita, Pak. Bukan Riyadul Jannah saja, enggak. Masjid seluruh kaum muslimin selain daripada 3 masjid tadi. Ya, oleh karenanya tidak boleh seseorang pada ibu dengan keyakinan, contoh nih, Masjid Abu Darda contohnya, itu kan megah masjidnya. Ya, sangat megah masjidnya. Kalau ada salah seorang di antara kita pergi ingin sholat situ saja, karena dia meyakini pahala berlipat ganda,
dia salah. Kenapa? Tidak ada dalilnya. Tapi kalau dia pergi ke sana untuk tahsin contohnya, tidak ada masalah. Dia sholat langsung ikut halaqah tahsin. Atau ada kajian, atau ada takbir akbar, tidak ada masalah dia sholat situ. Karena yang dia kejar bukan sholatnya, yang dia utamakan, tapi karena ada niat yang lain, itu beda. Ya, ini yang perlu kita pahami. Atau masjid mana saja yang megah di kota Pekanbaru, dia Masjid An-Nur, masjid daerah Pekanbaru yang sangat megah. Kalau kita sekedar pergi untuk sholat saja dan meyakini, ini yang meyakini ini yang salah nih, bahwasanya kalau kita sholat di Masjid An-Nur itu dapat 10 pahala, kalau sholat di Riyadul Jannah 1 saja, itu salah. Kenapa? Tidak ada dalilnya. Dalil itu adalah apa yang dikatakan oleh Allah dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, Ibu, tidak boleh kita mengambil pasir yang ada di kota Mekah. Ya, mungkin sebagian mengatakan, masa iya Ustaz? Iya Bapak Ibu. Dan saya melihat dengan mata kepala sendiri. Disiapkannya tempat, dimasukkannya pasir di Arafah, pasir di Muzdalifah, Pak, pasir di Mina, pasir di Masjidil Haram juga dicarinya. Kita tanya untuk apa, Pak? Ini suci, Ustaz. Kita katakan kita minta berkah itu bukan di benda-bendanya. Tetapi ketika kita beribadah di situ, ibadah apa saja, terutama salat, itu Allah lipat gandakan. Dan jangan lupa, ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa pada Ibu, itu juga dilipat gandakan dosanya. Impas dia, Pak. Ya. Ketika seseorang melakukan sebuah kejahatan kriminal di kota Mekah contohnya, di Masjidil Haram, mencuri. Ada orang katakan mustahil, Ustaz. Banyak, Pak. Ya. Nah, ketika dia melakukannya, dosa dia mencuri itu tidak sama ketika dia mencuri di tempat yang lain. Kenapa? Ketika pahala dilipat gandakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, ingat, dosa juga dilipat gandakan. Karena seseorang yang tidak menjaga kesucian, kehormatan daripada kota Mekah dan Madinah, dengan dia melakukan kejahatan-kejahatan. Berarti ketika dia melakukan kejahatan di tanah haram, berarti dia tidak mengagungkan, dia tidak menghormati sesuatu yang telah diagungkan dan dihormati oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga demikian di Masjid Nabawi, niat kita adalah untuk sholat di situ. Kenapa? Sholat di situ diberkahi. Maksud diberkahi itu apa? Pahala dilipat gandakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, bukan kita selfie di situ, kemudian kita upload di medsos, bukan. Atau kita pergi ke Masjidil Aqsa, ya, hanya untuk menampakkan bahwa kita orang yang mampu pergi dan seterusnya, itu percuma, Bapak Ibu. Jadi keberkahan di sini maksudnya adalah Allah lipat gandakan pahalanya. Ya. Juga para jamaah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tadi kepada orang zat, kepada tempat, kemudian juga Allah utamakan sebagian waktu daripada sebagian yang lainnya. Nah, ini kita akan masuk bulan Ramadan pada Ibu. Yang pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, pahala dilipat gandakan. Orang yang beramal di bulan Ramadan tidak sama seperti dia beramal di bulan yang lain. Seseorang yang sholat berjamaah pada Ibu 5 waktu di bulan Ramadan tidak sama di bulan yang lain. Kenapa? Karena bulan Ramadan Allah berkahi, terutama di 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Yang di situ ada malam Lailatul Qadar. Allah mengatakan, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Yang mana ketika seseorang beramal satu amalan saja di malam tersebut bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, berarti dia sama beramal selama 83 tahun lebih. Ya. Ini diantara tempat-tempat yang di waktu-waktu yang diutamakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini ada dalilnya. Ya. Seperti juga dalam hadis lain Allah mengutamakan hari Jumat untuk kita berdoa. Di dalam hadis Nabi SAW mengatakan seseorang yang berdoa setelah asar sampai menjelang maghrib, itu doanya akan dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu hanya ada pada hari Jumat saja, dan tidak ada pada hari Senin, tidak ada pada hari Selasa dan hari-hari yang lainnya. Keberkahan yang Allah berikan. Ya. Juga demikian Allah dalam hadis qudsi
Nabi SAW, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan Allah turun ke langit bumi di sepertiga malam. Allah mencari orang-orang yang memohon ampun, Allah akan beri ampunan. Allah mencari orang-orang minta, Allah akan beri permintaannya. Ya, ini di sepertiga malam. Ini diantara hadis-hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW tentang keberkahan. Juga berkah makanan di waktu sahur. Nabi SAW mengatakan tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Ya, karena memang ada keberkahan di situ. Walaupun kita hanya meneguk segelas air untuk makan sahur. Ya, ini diantara contoh-contoh yang diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Juga Allah berkahi air Zam-Zam, yang mana dikatakan dalam hadis itu adalah obat segala penyakit. Yang air Zam-Zam itu mulai daripada zaman Nabi Ibrahim sampai sekarang tidak pernah berkurang airnya, Bapak Ibu. Sumurnya tetap ada, begitu banyak airnya, dan itu menjadi obat, bisa diminum, ya, bisa dipakai untuk mandi, pokoknya obat segala penyakit. Baik, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian di antara contoh, ya, keberkahan yang boleh dilakukan adalah berkah kepada zat seperti zatnya Nabi SAW. Seperti kita katakan di awal tadi, bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala memberkahi para anbiya wa rasul. Ya. Dan ingat Bapak dan Ibu yang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sahabat dulunya semasa hidup Nabi SAW benar mereka mengambil berkah daripada seluruh apa yang ada pada tubuh Nabi SAW. Seluruhnya, Pak. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, tidaklah Nabi SAW meludah, tanakhama, kemudian ludah tersebut sampai ke tangan salah seorang di antara kami, kata para sahabat itu, kemudian kami Pak? Mengusap-ngusapnya, kemudian kami usapkan kepada seluruh tubuh kami. Dan itu Nabi melihatnya, dan Nabi tidak mengingkarinya. Kenapa? Karena itu boleh. Juga dalam hadis itu disampaikan, ketika Nabi SAW berwudu, Pak, itu para sahabat berebut-rebut untuk mengambil bekas air wudunya Nabi. Dan Nabi melihatnya, dan Nabi tidak mengingkarinya. Ya, tapi ingat kepada Ibu, ini dilakukan oleh para sahabat hanya ketika Nabi SAW masih hidup, Pak. Ya, bahkan disebutkan di dalam hadis Anas, suatu ketika Nabi SAW tidur siang di rumah beliau, karena Anas adalah pembantu beliau SAW, dan beliau berkeringat. Kemudian Anas atau ibunya mengambil seperti botol kecil, kemudian di botol itu diisi keringatnya Nabi SAW. Kemudian Nabi terbangun, ini hadis sahih, dikatakan oleh Nabi, "Kenapa, apa yang kau lakukan?" Aku mengambil keringat wahai Nabi. Untuk apa? Aku jadikan sebagai wangi-wangian. Karena memang keringat Nabi SAW sangat wangi. Dan Nabi mengingkarinya. Nabi mengatakan asabti atau asabta kalau kepada Anas, kalau kepada ibunya asabti, benar engkau. Tapi ini hanya ketika Nabi hidup, satu, ya, Nabi hidup saja. Yang kedua, ini tidak bisa dikiaskan kepada yang lain, Pak. Ini tidak bisa dikiaskan kepada yang lain, Pak. Contohnya apa? Ini saya nih, Pak, Ustadz kan, minum. Jangan Bapak dan Ibu berebut-berebut ambil minum saya. Kenapa? Saya manusia biasa gitu. Saya bukan Nabi. Kalau Nabi boleh, silakan. Siapapun Bapak dan Ibu, selain Nabi dan para Rasul, itu tidak boleh dilakukan seperti itu. Oleh karena kita tidak boleh mengambil berkah daripada hal-hal seperti itu. Karena ada, Pak, ya, sebagian kadang-kadang kiainya minum, kemudian disuruh anak muridnya minum gitu. Kalau kita tanya mana dalilnya, dia mengatakan kita kiaskan. Nabi pernah diperlakukan seperti itu oleh para sahabat, saya juga sama. Tentu pertanyaannya, apakah Bapak Nabi? Bukan. Kalau bukan, jangan. Coba keringatnya dibuat seperti itu, Pak. Nah, mungkin gitu.
keringatnya dimasukkan dalam botol, Pak. Mungkin saking ininya botolnya pecah ya, sebelum dipakai. Atau meludah, Pak. Ini Nabi SAW pada itu utusan daripada Allah. Beliau adalah Khalilullah, kekasih Allah tabaraka wa ta'ala. Orang yang pertama kali membuka pintu surga itu beliau SAW. Seluruh orang belum boleh masuk pintu surga, belum masuk surga kecuali beliau yang pertama kali masuk. Dan itu ada hadisnya. Karena ketika Nabi melihat para sahabat melakukan itu pada beliau, beliau meludah. Kemudian diambil oleh salah seorang sahabat, diusap-usapnya, kemudian diusapnya ke seluruh tubuhnya. Nabi melihatnya. Di dalam kaidah Bapak Ibu, tidak mungkin Nabi mengingkari, Nabi diam saja atas sebuah kemungkaran yang terjadi. Tidak mungkin Nabi diam saja, tidak mungkin, mustahil. Atau ketika Anas tadi mengambil keringat Nabi SAW, kemudian dia masukkan ke dalam botol, ditanya oleh Nabi. Tidak mungkin Nabi diam saja pada Nabi. Ini hanya khusus kepada para anbiya wa rasul saja. Tidak bisa dikiaskan. Dalilnya apa? Lihat para sahabat Nabi SAW. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Satu di antara 10 orang sahabat yang dalam satu hadis dikatakan Abu Bakar fil jannah, di surga, Pak. Tapi tidak pernah seorang sahabat pun memperlakukan Abu Bakar seperti yang mereka lakukan kepada Muhammad SAW. Para sahabat tidak pernah mengambil ludah Abu Bakar pada ini. Padahal Abu Bakar adalah orang yang paling saleh, yang paling mulia setelah para anbiya wa rasul. Itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ada Umar, ada Utsman, ada Ali, dan sahabat-sahabat yang mulia yang lainnya. Yang ketika beliau masih hidup, mereka sudah tahu mereka di surga pada ini. Ini orang seperti itu, kiai atau buya, ya, yang dinamakan apalah gitu, orang soleh, belum jelas tempatnya, entah di surga, entah di mana, kita tidak tahu gitu. Maka kita mesti mengajarkan kepada anak-anak didik kita hal-hal seperti itu. Tidak boleh menempatkan seseorang, mengkultuskan terlalu tinggi kedudukannya. Yang namanya dia manusia tetap manusia. Dan tidak pernah pada ibu, para sahabat radhiyallahu anhum majma'in, mereka pergi ke kuburan Nabi SAW minta tolong di situ kepada Nabi. Tidak pernah. Ketika terjadi musim kemarau di kota Madinah ketika itu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau menjadi khalifah. Beliau pergi ke Abbas, pamannya Nabi SAW, minta supaya Abbas berdoa kepada Allah semoga diturunkan hujan. Abbas menjadi imam salat istisqa. Padahal mereka salat di samping kuburan Nabi SAW. Mereka tidak pernah minta ke Nabi pada Nabi. Kenapa? Mereka mengagungkan Nabi SAW, menghormati Nabi seperti itu hanya ketika Nabi hidup saja. Adapun penghormatan mereka kepada Nabi SAW setelah beliau wafat adalah dengan mempelajari sunnah-sunnahnya dan mengamalkannya. Tidak pernah Nabi. Padahal kalau itu disunnahkan, dianjurkan, dengan mudahnya mereka akan pergi ke situ. Ya, maka hal-hal seperti tidak boleh Nabi, karena tidak ada anjurannya. Sedangkan yang pertama tadi, zat Nabi SAW memang Nabi yang melihatnya. Dan itu masih zamannya wahyu, masih zamannya syariat diturunkan. Kalau dia dilarang, dilarang, ada dalilnya. Kalau dia diperintahkan, diperintahkan, ada dalilnya. Ya, ini diantara contoh minta berkah kepada zat yang diperbolehkan kepada Nabi. Ya, bahkan bukan hanya tubuh Nabi saja, pakaian Nabi, itu mereka lakukan itu. Rambut Nabi, apa saja. Tapi ingat, itu hanya ketika Nabi SAW masih hidup saja. Setelah beliau wafat, tidak ada lagi. Sekarang kalau ada orang mengklaim dia ketemu dengan rambutnya Nabi, kita bisa lihat di media-media bagaimana mereka menghormati rambut tadi. Dan kita tidak tahu itu rambut siapa sebenarnya. Tidak ada seorang pun yang memastikan, Pak, Bu, itu rambutnya Nabi SAW. Ya, cuman ketika agama sudah dijadikan sebagai sebuah tradisi dan dia sebatas semangat saja pada dia itu menghormati, menjadi salah dia. Karena setelah Nabi SAW wafat, kita mencari keberkahan di mana pada kepada Nabi dengan mempelajari sunnahnya, mempelajari hadis Nabi SAW, duduk di majlis-majlis ilmu,
Yang mana masjid ilmu itu dikatakan Nabi SAW Allah berkahi, turun malaikat di situ. Ya, oleh karena untuk kita menghormati, minta berkah kepada para ulama itu dengan kita belajar dengan mereka, menuntut ilmu dengan mereka, duduk di masjid-masjid ilmu dengan mereka. Bukan kita minta berkah dengan meminum bekas air minum mereka, bukan. Atau mengambil wudhu dengan air wudhunya mereka, bukan. Atau kita memakai bajunya mereka, enggak. Ya. Ini harus dipahami para ibu. Oleh karena ulama mengatakan secara ringkasnya, apa hukumnya ketika seseorang minta berkah ke tempat ataupun suatu zat yang tidak ada dalilnya untuk kita bisa minta berkah di situ. Di situ ada dua hukumnya para ibu. Yang pertama, orang tersebut bisa jatuh kepada syirik yang besar. Jikalau seandainya dia meyakini bahwasanya kuburan yang dia usap-usap tadi itu adalah yang telah memberikan keberkahan kepada dia, bukan Allah tabaraka wa ta'ala, berarti kan salah pada ibu. Karena kita terangkan tadi keberkahan hanyalah miliknya Allah. Kalau dia meyakini seperti itu dengan dia mengusap-usap kuburan, dengan dia pergi ke kuburan tadi, atau dia pergi ke pohon-pohon yang dia agak keramat, ya, kemudian dia mengusap-usapnya bisa memberikan manfaat kepada dia, menolak mudarat daripada dia, maka itu jatuh kepada syirik akbar. Kalau dia meninggal pada ibu, akan menggugurkan amalannya. Tapi ketika dia meyakini itu hanya sebatas sarana saja, Allah yang memberikan dia berkah, tapi wasilahnya ini, perantara daripada kuburan tadi, perantara daripada benda tadi. Kalau itu dia yakini, dia jatuh kepada syirik yang kecil. Dia tetap meyakini Allah yang memberikan manfaat, Allah yang menolak mudarat, iya. Tapi dia pergi ke kuburan itu hanya sebagai wasilah saja, perantara saja. Maka kalau seperti itu keadaannya, maka dia itu kepada syirik yang kecil. Apapun kepada ibu, itu adalah dosa. Yang namanya syirik, itu dosa yang besar. Kecil, apalagi dia syirik yang besar. Oleh karena tidak boleh pada ibu. Ya, oleh karena kalau kita melihat orang melakukan hal seperti itu, jangan kita ikut-ikutan gitu. Dan saya pernah bertanya kepada sebagian jamaah ketika mereka melakukan hal-hal seperti itu, mereka katakan, Ustaz, saya sudah saya sudah berada di kota Mekah nih, Ustaz. Saya tidak tahu lagi kapan saya kembali ke sini nih. Saya sudah nabung tahun-tahunan nih. Kalau saya nak ambil pasir nih, kapan lagi saya mau ke sini nih? Orang lain ngambil, Ustaz, saya kok tidak boleh gitu. Nah, itu alasannya gitu. Ini kiswah Ka'bah nih jarang-jarang Ustaz orang dapatnya. Ya. Itu saya ambil, saya koyak, saya ambil. Entah kapan lagi saya mau balik ke sini, Ustaz. Ini berkah, saya ingin berkah nih. Kita katakan berkahnya Masjidil Haram, berkahnya Ka'bah itu adalah dilipat gandakannya pahala. Bukan kita mengusap-ngusap, mengambil sesuatu barang-barang yang ada di tempat-tempat tersebut, Bapak Ibu. Ini agama, Bapak Ibu. Itu agama dengan dalil. Ketika kita melaksanakan sebuah amalan ibadah mesti dikuatkan dengan dalil. Baik, mungkin itu secara ringkasnya tentang masalah berkah ini. Bapak Ibu bisa nanti baca di situs-situs yang sudah diasuh oleh ustaz-ustaz kita tentang dalil secara rinci dan pembagian-pembagiannya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya, terutama kepada saya menyampaikan yang baik daripada Allah, yang tidak baik daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu ma tasma'un, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, kita buka lagi Bapak Ibu, ada pertanyaan dari jemaah. Seseorang yang meyakini Allah itu ada di mana-mana bisa terjatuh kepada kesyirikan. Sudah kita pelajari Bapak Ibu, syirik itu adalah memalingkan sesuatu ibadah kepada selain Allah. Ya, memalingkan sesuatu ibadah kepada selain Allah. Dan meyakini Allah itu di Arash, ya, di langit yang ketujuh, karena Allah mengatakan dalam Quran Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa. Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa. Ar-Rahman itu Allah tabaraka wa taala itu berada di Arash, di langit yang ketujuh, itu di atas. Ya, meyakini Allah berada di atas itu adalah sebuah ibadah. Nah, ketika seseorang meyakini bahwasanya Allah ada di mana-mana, itu bisa menjerumuskan dia ke dalam kesyirikan. Karena apa yang dia yakini itu berbeda dengan apa yang Allah kabarkan tentang dirinya. Jadi sebenarnya polemiknya adalah yang mengatakan Allah itu di atas, di Arash, itu bukan kita manusia. Bukan Nabi SAW. Siapa pada ini? Allah sendiri yang mengkabarkan ini. Allah yang mengatakan dalam Al-Quran kepada ibu, dan itu bukan satu ayat. Ada 6 ayat yang mengatakan seperti itu. Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa. Ar-Rahman namanya Allah, itu Allah tabaraka wa taala bersemayam di atas Arash. Jadi sekarang kita percaya yang mana? Kata-kata orang atau Allah gitu. Itu saja logikanya gitu. Ya, dan dikatakan Ibnu Qayyim rahimahullah, dalil yang mengatakan bahwasannya Allah ada di atas itu lebih daripada 200 dalil. Ya, ada 200 dalil gitu. Apakah sifatnya nas daripada Al-Qur'an atau hadis ataupun perkataan-perkataan para ulama. Jadi kalau Allah mengatakan Allah berada di atas Arash, kemudian yang lain mengatakan enggak, Allah di mana-mana. Terus kita percaya yang mana, Pak? Logikanya gini, Pak. Seseorang namanya Abdullah contohnya. Abdullah di pasar. Dia mengatakan saya di pasar. Kemudian tiba-tiba ada orang di rumah mengatakan Abdullah tidak di pasar. Kita percaya yang mana nih? Perkataan si Abdullah tadi yang mengkabarkan tentang dirinya atau orang lain? Logika jelas mengatakan kita mesti meyakini apa yang dikatakan Abdullah karena dia mengkabarkan dirinya sendiri gitu. Makanya kalau kita membuka Al-Quran itu ayat muhkamat namanya, Pak. Ayat yang tidak perlu ditafsirkan. Kita membacanya, kita baca terjemahannya, kita paham. Bukan ayat mutasyabih yang perlu kepada syarahan para ulama, Pak. Itu ayat yang sekedar kita membaca terjemahannya, Allah bersamanya berada di atas Arash. Berarti Allah tidak di mana-mana. Allah yang mengatakan itu dalam Al-Quran. Bahkan ulama mengatakan hadis Isra wal Mi'raj kepada Ibu, naiknya Nabi ke langit yang ketujuh untuk bertemu dengan siapa, Pak? Dengan Allah. Kalau Allah di mana-mana, Nabi akan naik ke langit yang ketujuh, Pak, menjemput salat ini, menjemput kewajiban salat ini, Pak. Nabi akan pergi ke barat, ke utara. Hadis turunnya Allah tabaraka wa taala di sepertiga malam. Itu hadis qudsi. Allah mengkabarkan. Kalau turun tentu dari tempat-tempat yang tinggi ke yang rendah. Bukan di mana-mana dia. Itu logika, Pak. Ya, itu logika saja gitu. Jadi sangat mudah dan fitrah manusia meyakini Allah berada di atas Arash. Kita berdoa ke atas, Pak. Kan tidak kemana-mana kita berdoa. Karena Allah memang di atas gitu. Dia Allah yang mengkabarkan sendiri. Dan banyak hadis Nabi SAW mengatakan seperti itu. Dan juga peristiwa-peristiwa tentang Mi'raj yang saya katakan tadi. Kalau Allah ada di mana-mana, tentu Nabi tidak akan ke atas untuk menjemput kewajiban sholat ini. Ya, dengan buruk Nabi naik ke atas gitu. Ya, jadi bisa menjerumuskan seseorang kepada kesyirikan, ya. Tetapi ini jelas bukan syirik yang besar, tetapi jelas ini sebuah penyimpangan dalam masalah akidah. Karena tidak meyakini apa yang Allah katakan. Allah mengatakan saya di sini.
Enggak. Terus siapa yang kita yakini gitu, Pak? Ya, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Dan ini sebuah fenomena sebenarnya, dan sangat mudah untuk kita memahami sebenarnya hal seperti ini. Silakan, Pak. Disebutkan dalam hadis seperti itu, Pak, di langit yang ketujuh. Cuman di mananya wallahu a'lam, saya tahu. Ya. Sedangkan Laul Mahfuz itu tempat takdir-takdir dikumpulkan. Wallahu a'lam di mana tempatnya, yang pasti itu di atas gitu. Apakah betul di langit yang ketujuh atau tidak, saya kurang pasti, wallahu a'lam. Tapi kalau yang arash itu memang langit yang ketujuh, ya. Dan itu arash dipikul oleh para malaikat yang sangat besar. Ya, yang dikatakan dalam hadis Nabi SAW, satu malaikat jarak di antara telinga dengan bahunya itu perjalanan 500 tahun. Jarak telinga dengan bahunya, Pak, itu 500 tahun jarak perjalanannya. Begitulah betapa besarnya seorang malaikat yang memikul arasnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari ya di sini. Baik, mungkin itu Bapak dan Ibu, mudah-mudahan bisa menambah keyakinan kita terhadap agama yang mulia ini. Jadi setiap sesuatu ketika dilandasi dengan ilmu, dengan dalil, maka kita akan mudah memahaminya. Karena agama ini adalah agama yang fitrah gitu. Ya. Mungkin demikian, wallahu a'lam. Ya. Saya sebenarnya pertanyaan takut saya, Pak. Menakutkan sebenarnya. Ya. Baik, Pak. Kalau dikatakan zaman sekarang, Pak, ya, makanya di sini kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Itu dia. Kalau ada orang mengatakan saya tidak tahu, pergi ke dukun tuh meyakini apa dikatakan itu syirik yang besar gitu. Ada hadisnya diterangkan dalam hadis Nabi SAW, tidak terima salat 40 hari 40 malam, kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi SAW gitu. Saya tidak tahu benar apa tidak.